lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Syahadat kudu ngabukur, marifat maha syukur, jihad berjuang sing akur, hati ikhlas ulah kabur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Syahadat kudu ngabuah, marifat syukur mahabbah, jihad berjuang tong pecah, hati ikhlas ulah robah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Syahadat dikuatan, tolak ilmu maca Quran, loba zikir ke pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah, bisabat Nabi Muhammad, biiznillah waridallah. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal Alamin. Hidup zaman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, wastonatuka li nafsi al-ayah. Faqulu hadratul mukarram wa muhtaram sayyiduna wal mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina sibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adailallah murabbi ruhina wa jasadina. Al maksud guru dan orang tua kita bersama Sayyidi Pangarsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi rencananya semoga kabul hajat, kabul maksud, dan barokah yang Allah berikan, fadl Allah yang Allah turunkan kepada beliau. Semoga detik saat ini Allah turunkan di majlis ini dan Allah cipratkan kepada kita semuanya.
Juga yang saya cintai seluruh jamaah Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, baik yang hadir malam hari ini di Masjid Al-Barokah maupun yang berhalangan hadir semuanya, semoga senantiasa Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Doa seluruh jamaah semoga dimustajabkan oleh Allah. Putra putri anak cucu mantu turunan kita semua semoga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya orang tua, barokahnya guru-guru kita, khusus barokah karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, juga semoga Allah cipratkan kepada kita sekalian. Amin Allahumma. Dan yang saya cintai para alim ulama, para juama, khusus imam-imam manaqib, alhamdulillah hadir malam hari ini imam-imam, diantaranya ada guru kita yang tadi telah memberikan tausiah berbagi ilmu dan semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat buat kita semua, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Abah Ki Haji Baridin Al-Baghdadi alias Kiai Ibnu Mustafa. Kita doakan beliau beserta seluruh santri dan keluarganya, semoga juga senantiasa Allah berikan sehat panjang umur yang barokah. Doanya beliau semoga dimustajabkan oleh Allah. Bil khusus Syebul Majlis, Syebul Mujahid, Syebul Maqasid, Al-Mukarram Al-Muhtaram Buya Haji Muhammad Rosadi, tepuk tangan buat beliau. Dan kita doakan juga semoga beliau beserta uminya, putra putrinya, santrinya, jamaahnya juga senantiasa berikan sehat panjang umur yang barokah. Apa yang menjadi hajat dan keinginan beliau semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa beliau semoga dimustajabkan oleh Allah. Juga majlis zikir ini semoga semakin hari semakin diistiqomahkan. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga hadir jamaah kita yang kemarin dulu sering ikut di wilayah utara waktu jadi Kapolsek. Sekarang beliau udah purna dari Kapolsek, namun beliau lagi punya hajat, kepengen jadi anggota dewan. Semoga Allah angkat derajat beliau dijadikan anggota dewan di Indramayu, yaitu Al-Mukarram Bapak. Karena tadi juga beliau baca Quran, nggak salah kalau saya bilang Ustadz atau Kiai Haji Masuri ya. Tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah tadi saya ngobrol kebanyakan kan yang namanya caleg bersosialisasi atau kampanye itu di lapangan ya, pagi-pagi sembako. Saya bilang itu hati-hati, itu bisa jadi sesuatu hal yang mubazir, bahkan terjadilah pemborosan. Pagi-pagi kok boros, iya. Di sisi lain ada yang menjelaskan bahwa manusia yang boros atau ngawur-ngawur harta nggak karuan ini sama dengan saudaranya setan. Jadi yang tepat karena apa? Walaupun di lapangan dibagi duit satu orang 100 juta misalnya, tetap yang berkumpul hanya jasadnya, tapi ruh dan hatinya tidak akan pernah menyatu. Karena yang bisa menyatukan ruh dan hati hanyalah Allah. Dan di tempat-tempat seperti inilah yang efektif untuk mempersatukan hati dan ruh satu sama lain. Alhamdulillah, ini sesuai dengan ayat wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Walaupun misalnya Pak Masudi ini punya harta kekayaan setengahnya Indramayu, gawat. Jadi aminin aja dulu.
Lalu hartanya yang setengahnya Indramayu dibagikan di lapangan apa biasanya? Demang. Dikumpulin orang terisi lalu dibagi duit satu orang misalnya 10 jutaan. Saking kayanya Pak Masudi. Namun yakinlah bahwa walaupun 10 jutaan bahkan 100 juta satu orang belum tentu bisa berpihak ke Pak Masudi atau belum tentu bisa nyoblos Pak Masudi, belum tentu. Karena apa? Yang berkumpul jasadnya, ruh dan hatinya tidak berkumpul. Dijelaskan dalam ayat tadi bahwa ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Hanya Allah lah yang bisa mempersatukan ruh dan hati manusia. Hanya Allah lah yang muqallibal qulub. Hari ini mungkin benci ke Pak Masudi. Kalau Pak Masudi rajin dan istiqomah, maka yang benci di balik hatinya menjadi cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Ini kan saya bukan kampanye ya, cuma nyeritain ayat. Ya iya, biar para caleg-caleg itu bagi duit itu jangan bagi-bagi di lapangan, ya para ustadz yang dibagi itu, kiai yang dibagi. Lah iya. Ya, kayak saya bilang begini, bagi saya yang saya mohon maaf harus gini mah. Saya memahami Al-Qur'an untuk menjadi apapun urusan dunia semudah membalikan tangan. Ibaratnya punten sekarang nih saya dipanggil orang kiai, jadi kiai lebih sulit daripada jadi anggota dewan. Jadi kiai, apalagi jadi kiai yang usul kepada Allah, lebih berat daripada jadi presiden. Karena usulnya seorang kiai ke Allah ini lebih tinggi dari jabatan presiden. Berat. Lalu kalau untuk pangkat dunia semudah membalikan tangan. Contoh ini, mohon izin nih Pak Masudi ini biar jadi. Pak Masudi nyalek yang memberi keinginan beliau mencalonkan jadi dewan, kira-kira siapa? Allah. Jawab yang kompak, kira-kira siapa? Allah. Maka karena Allah yang memberikan keinginan beliau untuk menjadi anggota dewan, sesungguhnya kursi untuk diduduki beliau itu sudah ada. Pasti. Nah, biar jadi. Namun kenapa kadang-kadang gagal atau kandas di perjalanan? Karena tidak mengikuti petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Padahal ma'azana alikal Qur'an litasqa, kata Allah, jika engkau mengikuti apa yang aku berikan, maka kemudahan dalam kehidupanmu akan bisa diraih. Contoh, kalau saya beli HP, dalam kotak HP itu pasti ada handphone, terus ada buku apa namanya? Buku petunjuk, ada buku panduan, betul? Saya nggak paham dengan HP ini, tapi dengan membaca buku panduan, maka kemudian jadi paham. Oh, buku panduannya bahasa Inggris. Bingung juga. Daripada mumet menerjemahkan bahasa Inggris, datanglah ke counter, nanya kepada ahlinya yang ada di counter, Mas, ini bagaimana cara membuka ini, atau ini untuk mendownload itu bagaimana? Maka akan diajarkan oleh yang ahlinya, betul? Sama sebenarnya, bahwa kita diciptakan oleh Allah. Tidak hanya ini yang Allah turunkan ke dunia, tapi bersama buku panduan. Apa buku panduan kita? Yaitu Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, manakala kita tidak paham dengan apa yang akan kita lakukan atau tidak paham dengan diri kita, makanya ada kalimat yang indah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu maksudnya biar dibaca panduannya. Contoh tadi, Pak Masudi ini sudah diberi yang memberi keinginan jadi dewan adalah Allah. Kursinya pasti disediakan. Karena apa? Tidak semata-mata Allah menciptakan sesuatu, melainkan adalah tujuannya untuk kebaikan. Dan itu pasti ada. Lalu kenapa tergelincir atau nggak berhasil? Karena tidak mengikuti petunjuk. Apa sih diantaranya petunjuknya? Yang pertama, intan surullah yang surkum. Kalau mau ditolong oleh Allah sampai kepada kursi dewan, maka makmurkan agama Allah. Tolonglah Allah. Betul? Ini satu. Yang kedua, Allah
alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berkorban, barang siapa yang mujahadah berkorban. Berkorban apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Berkorban hartanya dan berkorban dengan dirinya. Artinya berkorban hartanya, dia ngeluarin hartanya. Dengan dirinya maka dia pun ikut dirinya. Contoh, saya membangun majlis di Indramayu ini sampai sekarang ada 58 ya. Tidak hanya asal duduk datang dikasih kopi, kagak. Sekarang aja saya berkorban kok apa? Buya nggak sewa son, saya yang bawa son. Ini kan pengorbanan. Saya dimanapun acara nggak pernah minta dibayar. Karena apa? Kita ngebangun majlis kok. Betul. Jadi ongkosin ya kalau nggak diterima geblok juga saya kan. Alhamdulillah. Final lanahdiyannahum subulana. Manakala kita sudah berkorban, ini bukti saya banyak berkorban untuk membangun, mengajak Indramayu berzikir, masyarakat Indramayu berzikir, nyatanya berhasil. Betul. Mujahadah alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah berkorban, maka Allah buka jalan lebar-lebar untuk menuju kursi DPR. Yang repot kadang-kadang pengorbanannya. Iya, saya tuh ada kiamah kita tuh Jayadi. Saya bilang, kamu nggak punya apa-apa, bawa ini son, atur di sana pasang, bawa ini karpet, amparin kelar di sana. Jangan karena kamu mau jadi anggota dewan terus melepas apa? Tidak mau ngampar karpet amparan. Anggota dewan tuh di sono di DPR di sini tetap aja jamaah sih. Betul. Akhirnya alhamdulillah karena banyak pengorbanan, sosialisasi kagak, kampanye kagak. Sekarang suaranya udah mencapai 8.000. Itu bukan kata kita, kata apa? Partai lain, partai lawan lah. Tim survei lawan. Wah ini gawat jadi nggak berbuat apa-apa. Suaranya sampai sekian. Nah, siapa sih? Nah ini. Tadi saya bilang. Kalau kita sosialisasi berbagi-bagi pun, kadang kalau nggak tepat sasaran, jadi mubazir. Tapi kalau tepat sasaran, umpama. Sekarang Pak Masudi kan belum tahu, sekarang udah saya kasih tahu. Besok ada pengajian lagi misalnya di mana, sebelum pemilu harus berkorban. Ya kali aja jamaah dibawain sembako kali. Kan saya baca ayat alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah tinggal prakteknya. Dan saya pernah ngomong Pak Masudi jangan didukung. Nah, diam. Jangan ngapain didukung, kagak bakalan jadi. Saya mendukung Pak Masudi, kagak nyoblos, percuma bro. Tapi dicoblos, didukung doang, kagak dicoblos, nggak jadi. Yang jelas siapapun yang sudah mendekat kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan keinginannya. Asal yakin. Harus bini mah kakak saya Haji Sulaiman oleh hafal kan? Tadi aja kena semprot. Dia bicara yakin di depan saya. Sakit stroke, yakin sembuh, yakin loh, minta dikirim kursi roda. Ya iya nggak bisa jalan. Mana yakinnya sih? Kalau yakin dari stroke jangan minta kirim kursi roda. Supaya sembuh ini minta kirim kursi roda sama aja bohong. Nah ini. Jadi yang jelas harus yakin. Kayak beliau ini Pak Masudi, keyakinannya mantap, optimis, pasti jadi. Karena apa yang kau yakini itulah yang akan Allah wujudkan. Amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ucapan lagi. Luar biasa. Malam ini alhamdulillah, jadi kita kedepannya setiap malam Rabu Kliwon ya. Buya ini sebenarnya nyolong. Iya, saya kan malam Rabu Kliwon punya jadwal di Purwakarta. Akhirnya Purwakarta saya switch dengan gurunya Ustadz Orin, Kiai Amai.
Saya bilang saya malam Rabu Kliwon ke Indramayu. Karena ada beberapa pertimbangan Bu ya. Dari dulu di Indramayu ini saya kalau ada majlis Indramayu di mana aja, di semua wilayah ada kecuali Trisi. Sekarang Trisi udah ada, masa mau saya tinggalin, betul? Makanya semoga nih kedepannya musola ini pun kita bongkar aja, buang aja musola tuh. Ya buang ngapain nyempit-nyempitin? Maksudnya musolanya dibongkar, ini lebar, bikin 2 lantai, musolanya di atas kan enak ya. Itu. Kalau kayak gini nih nyempit ini. Semoga aja ada malaikat pembongkar musola. Bongkar gora dibangun itu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman akhir. Hadirin jami'ah rahimakumullah. Tadi saya ngobrol panjang lebar. Selama ini kan saya selalu mendoakan ke jamaah. Udah lama banget nih kan apa-apa yang saya sampaikan. Di antaranya sering saya bilang semoga selesai pengajian pulang ke rumahnya masing-masing, semoga semua jamaah yang hadir ini innalillahi raji'un. Kenapa diaminin? Karena sudah tahu bahwa innalillahi raji'un itu kuat di iman. Namun baru sebatas pengetahuan. Malam ini saya pengen tambahkan biar jamaah tidak salah ibadahnya biar tidak salah tujuan. Ibadahnya biar tidak salah tujuan. Karena kadang-kadang kan gini, kita selama ini yang mohon maaf kepada orang-orang yang non muslim karena kafir, betul nggak? Padahal kita sendiri lebih dari itu. Mari kita renungkan dan kita buktikan. Contoh, kalau sholat ujungnya diakhiri dengan apa? Lillahi rabbil usolli paruh maghribi, ujungnya fardhu lillahi ta'ala. Terus kalau puasa lillahi ta'ala, wudu semua, umroh ada tahalul. Kemudian dalam sholat juga ujungnya kalau sholat itu apa? Lizikri, akimi sholat lizikri, supaya kita selalu eling kepada Allah. Umroh ada tahalul, puasa sama untuk supaya kita ingat kepada Allah. Al-imsaku qalbi an ghaflatillah. Pertanyaannya, bagaimana orang mau ingat kalau tidak pernah kenal? Bagaimana orang mau kenal kalau tidak pernah bertemu? Betul. Jamaah satu sama lain saling kenal dan ingat karena bertemu, kenal, kemudian ingat. Pertanyaan saya, jamaah tolong dijawab, sudahkah kalian bertemu dengan Allah? Udah belum? Udah belum? Sudah. Sudah. Bertemu dengan Allah sudah, cuma sekali. Sama kalau kita ketemu orang satu kali, kadang lupa, betul nggak? Lupa. Nah ini, bahwa sesungguhnya kita sudah pernah bertemu dengan Allah. Kapan pertemuan kita dan di mana? Silakan dibuka surat nanti di rumah, surat Al-A'raf ayat 172. Bahwa ruh saya, ruh Pak Masudi, ruh Kang Junara, ruh Buya, ruh mak-mak nih, ruh Nabi, para Nabi dan Rasul, kecuali ruh Nabi Muhammad, itu saya bedakan ya. Kita nih semua umurnya sama. Umurnya sama. Ruh saya dengan ruh anak saya sama. Umur ruh sama. Umur saya dengan umur anak saya sama. Umur ruhnya. Yang membedakan ruh umur kita di jasad. Saya lahir tahun sekian, Buya lahir tahun sekian. Jadi yang membedakan umur dalam kehidupan di dunia adalah umur jasad, sedangkan ruh sama. Nah, di saat kita diciptakan oleh Allah, kita diciptakan dari apa? Tanah. Dari tanah dari apa? Nur cahaya. Ayo, lupa. Nur cahaya. Tanah dari Nur cahaya. Nur Muhammad diciptakan dari apa? Nur Jamalillah, Nurullah, Nur Jamalillah.
Perhatikan, kita diciptakan dari tanah diciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan dari Nur Jamalilah. Berarti pada setiap diri manusia sesungguhnya ada cahaya Muhammad, ada Nurullah. Yakin? Yakin? Makanya kita disebut makhluk yang sempurna. Makanya kita nggak boleh suudon, apalagi benci. Karena di saat saya benci kepada Buya Rosadi, di dalamnya ada Nur Muhammad, ada Nurullah. Berarti sama dengan saya benci kepada Allah. Ada yang masih begitu? Banyak. Masih bang. Sekarang nggak ada, udah diingetin. Masih bang. Mudah-mudahan nanti pulang ke rumah juga udah nggak ada lagi yang kayak begitu ya. Makanya guru besar kita ngajarkan kita dengan kecintaan. Jadi kenapa sih hidup kita kok susah banget? Pertama, kita salah ibadah. Oh, saya sholat rukunnya benar-benar sesuai rukun. Tapi sesungguhnya manakala ibadah kita sholat, puasa, umroh, haji, tujuannya pahala dan surga sama dengan kita menyembah berhala. Diam lu. Iya. Saya mau tanya, surga ciptaan siapa? Makhluk bukan? Kenapa sih kita ibadah pengen menuju kepada makhluk? Nah lo, selama ini kita ibadah menuju kepada makhluk. Padahal kayak sholat, oh dahsyat banget, makanya sholat paling utama. Allahu Akbar. Siapa yang kita besarkan? Kenapa? Tujuannya ke surga. Oh ngapain dong surga makhluk kok? Ayo. Halo. Mudah-mudahan malam ini kita rubah iman kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Kok bisa begitu? Siapa Komos? Perhatikan tadi, kita di alam ruh pernah bertemu dengan Allah. Begitu semua ruh kita diciptakan, kita berhadapan dengan Allah. Maaf, gambarannya gini. Begitu ruh kita nih duduk cuma begini nih, di sini ada Allah. Maka lalu Allah bilang di dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum. Kata Allah, bukankah ini Tuhanmu? Perhatikan kalimatnya, birabbi. Bukan alastu lillahi ta'ala. Bukan akulah Tuhanmu, bukan, tapi alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Tuhan yang mana? Yang merabbi, yang mengatur keseluruhan, yang menata keseluruhan, yang menetapkan seluruh kehidupan kita, Rabb. Maka kita semua menjawab bala syahidna, semua tanpa kecuali. Makanya sesungguhnya semua manusia dulu bersyahadat. Yang Nasrani bersyahadat, yang Hindu Buddha bersyahadat. Nah, baru ya, bersyahadat semua. Qalu bala syahidna. Nah, begitu kita dimasukkan ke rahim ibu, perhatikan di sini mulai ada perubahan. Kita masuk di rahim ibu, di situ mulai ada seleksi. Waktu di Majlis Cinta saya sampaikan bahwa kita ini adalah orang yang terpilih dari yang dipilih. Karena kita awalnya jadinya janin adalah adanya pertemuan antara sperma dengan ovum. Sperma yang dikeluarkan oleh bapak ini ratusan miliar ya, yang jadi cuma satu. Ketemu dengan ovum yang dikeluarkan ibu cuma satu. Siapa? Yang jadi cuma satu, kira-kira siapa? Hah? Ya kita ini. Kita. Dari ratusan ribu sperma dan ovum dipilih oleh Allah, yang jadi cuma kita. Berarti di sini kita sudah menjadi pemenang. The winner. Lebih keren lagi, we are the champion. Kita ini semua pemenang. Nah, bingung loh. Kita diseleksi. Kita jadi orang yang dipilih, terpilih dari yang dipilih. Lalu begitu di sini,
Maaf nih, khususnya mama yang masih mau punya anak. Jangan sekali-kali kalau misalnya lagi hamil ngelihat wajah Ustadz Orin, amit-amit ya Bang. Beras amit-amit bang. Astagfirullahaladzim. Ada yang masih gitu? Masih. Banyak kayaknya. Dia tuh Orin, amit-amit sebang bayi, jangan sampai kayak Ustadz Orin. Ini jangan ya Bu ya, khususnya yang masih punya anak. Melihat apapun, kalau melihat sesuatu yang kurang pas dalam pandangan mata kita, kurang sreg dengan hati kita, cukup istighfar ke, subhanallah ke. Karena di saat kita bilang amit-amit, di situ sebenarnya ada apa? Sama dengan kita menyepelekan, menghina Allah. Ya, dosa besar itu. Nah, di dalam perut mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini kan makan sari makanan yang dimakan oleh emaknya ini berbagai macam makanan, protein, asupannya segala macam. Maaf, di sini mulai berubah, mulai ada perubahan. Yang tadi kita bilang, ya engkaulah Tuhanku kata kita. Namun begitu mendapat asupan dari emaknya, jabang bayi ini mulai berubah, terbentuk di dalam satu sikap dan sifat perilaku yang akan dibawa setelah lahir. Kenapa bisa berubah? Kenapa begitu lahir anak kita ini merukul? Kamu merukul nggak? Badung. Kenapa begitu lahir anak kita ini badek, bandel dan sebagainya? Barangkali karena asupannya yang nggak jelas. Oh abah, anak saya selama hamil yang dimakan semua halal karena itu hasil kerja ayahnya. Maaf, surah 51 ayat 19. Sekalipun misalnya saya malam ini ngaji, terus umpama saya dioposin sama Pak Masudi, umpama, nah kan contoh, diongkosin sama beliau, kan ini dapat dari ngaji. Kira-kira halal apa haram? Halal apa haram? Hah? Halal apa haram? Ayo, halal apa haram? Surah 51 ayat 9, wa fi amwalihim haqqul lisa'ilin wal mahrum. Ternyata haram. Kenapa? Karena di situ ada hak orang lain yang belum dikeluarkan. Halo. Selama ini kita mengklaim bahwa hasil kerja kita, hasil jerih payah kita itu hak mutlak hak kita. Wih, nanti dulu diatur oleh Allah di surah 51 ayat 19. Bahwa di situ ada hak orang lain yang meminta dan yang tidak meminta. Nah, karena ini tidak dikeluarkan, kalau hak orang lain kan misalnya begini. Ini punya Pak Masudi, terus saya ambil. Ini haram apa halal? Haram dong. Sama, ada punya orang di kita, nggak kita berikan ke mereka, tapi kita makan. Haram apa halal? Maka akhirnya rusak susu. Karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Padahal yang haram sedikit, paling juga 2,5 sampai 10%. Karena tidak dikeluarkan, semuanya jadi haram. Lalu dimakan oleh ibu yang sedang hamil. Lalu saripatinya dimakan oleh janin. Disitulah menentukan sifat dan watak perilaku bayi. Nah, jadi jangan salahkan anak-anak kita kalau anak-anak kita di kemudian hari bandel, badu. Riwayat ke belakang, asupannya apa? Setuju? Ya harus ini ayat kok. Ini ayat yang saya baca. Nggak setuju bahaya. Namun makanya bersyukur kepada Allah, jamaah manakib tidak lagi seperti itu. Mana buktinya nggak lagi seperti itu? Tiap pengajian kita ada uang sorban. Itulah membersihkan yang kita makan. Makanya uang sorbannya jangan 1.000 doang. Ya apalagi giliran punya hajat, susah jadi pengen kebeli mobil yang high-S yang sekarang itu harganya berapa? 600. Uang sorbannya cuma 1.000, kapan nyampe nya?
Lah iya, jadi kalau hajatnya gede, maka sodakohnya pun harus sesuai minimal 10% dari nilai hajat. Baru Allah akan segera kabulkan. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Edo zaman lagi. Luar. Nah balik lagi dari alam rahim, maka setelah 9 bulan kita lahir ke alam dunia. Perhatikan tadi perjalanannya dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia. Mampir kita di alam dunia. Sekarang ini alam apa nih? Yang disebut dengan alam dunia, alam mulki, alam malak, alam mulki, alam dunia. Kita mampir di alam dunia. Kita berangkat dari mana-mana. Sekarang kita ngaji di tempat Buya Rosadi. Kita nih tuan rumah apa tamu? Tamu. Tuan rumah apa tamu? Tamu. Jawab yang kompak, tuan rumah apa tamu? Oke. Saya pulang ngaji atau kayak tadi, saya sebelum ngaji saya mampir di Losarang, di rumahnya Haji Dartam. Berarti saya bertamu ke rumah Haji Dartam. Kita paham, bisa bedakan mana tuan rumah, mana tamu, bisa ya? Oke. Sekarang kita tamu semua di sini, betul? Yang tuan rumahnya siapa? Buya Rosadi. Lalu karena kita tamu, kita sebagai tamu, begitu mau pulang ngaji, beres ngaji, terus kita masuk ke dapur. Di dapur ada misalnya piring kompor gas, dibawa oleh Ustadz Yani. Kira-kira ini bener nggak? Bener Pak. Diambil, ada TV diambil sama Kang Junara. Ini TV saya, kata beliau. Kira-kira bener nggak? Oke. Maka saya gambarkan jamaah, kita sekarang berada di alam mulki, berada di alam dunia. Sesungguhnya status kita adalah TAMU, tamu. Setuju? Kita ini maka karena kita tamu, jangan coba-coba memiliki. Nah, punya mobil jangan merasa itu milik kita. Punya sawah jangan merasa milik kita. Punya apapun jangan merasa bahwa itu adalah milik kita, karena kita tamu. Siapa tuan rumahnya? Yang punya bumi ini, yaitu Gusti Allah. Disuguhin, difasilitasi sama Allah. Kita mah sebatas tamu. Maka jangan memilih. Lalu yang kedua saya kasih gambaran bahwa tadi di alam rahim, sebelum kita merojol ke alam dunia, di sini sebenarnya ada kontrak kerja kita dengan Allah. Ada perjanjian. Wawan Gunawan tanggal 19 itu tanggal 19 Desember mulai jam 22.30 akan mengikuti pengajian di Majlis Al Barokah. Pakai jubah warna putih, menghadap ke barat. Yang hadirnya sebelah sini ada Ustadz Junara, ada Haji Masudi. Ini sudah ditetapkan dulu di alam hazali. Kontrak kita. Wawan Gunawan tanggal sekian kamu bakal ditagih utang. Kemarin saya ada nangis, saya jadi tukang bohong. Ya, mana? Lo kan di share itu. Ya nggak apa-apa, emang saya tukang bohong. Halo. Saya tukang bohong kemarin. Iya, saya bilang emang saya tukang bohong. Nggak apa-apa. Urusan utang buka aja di Al-Baqarah 280 dah. Ya. Urusan utang buka di Al-Baqarah 280. Baca sendiri harus gimana kita. Jadi bahwa kita nih sudah ada kontrak. Tanggal sekian ada pengajian, tanggal sekian yang ngaji Ibu Sarjila pakai baju warna ini, ngadepnya ke timur. Iya. Terus bawa mangga buat Abah Kombes. Bawa enggak ya? Ini sudah ditetapkan. Tanggal sekian kita bisa bayar utang. Tanggal sekian utang kita tambah gede. Dan semua apa yang Allah tetapkan dulu, kita bilang bala sahidna. Kita setuju.
Setuju nggak kita? Ayo jawab dulu, kita menyetujui nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, semua tanda tangan dong, kita bersyahadat. Tapi kenapa begitu di alam dunia kita banyak nentang? Ayo, dikasih sengsara uring-uringan, dikasih utang tambah banyak aral, banyak yang nagih bingung. Padahal dulu nggak bingung, qalu bala sahidna, siap jawab apapun yang terjadi saya siap menjalankan. Kenapa sekarang banyak yang nagih bingung? Loh, sewoti disewoti, banyak kekayaan bingung, betul? Nah inilah yang ingin saya kembalikan pola pikir kita, yuk, bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketetapan yang sudah dibuat sejak dulu kita di alam rahim. Begitu wa nafatu fihi min ruhi, di situ kita membawa skenario yang Allah berikan untuk kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka jangan ada lagi yang nentangnya, apa yang terjadi udah jalani aja lah. Oh, saya kemarin aja tuh disebar tuh, dibilang bla bla bla, bodoh teing, padahal untung ada saksinya Ustaz Dorin nih. Warno, utang saya 45 juta, padahal tinggal berapa juta ya? Itu. Nggak apa-apa sih saya mah digituin, semoga aja saya ikhlas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita ini jadi pemeran, jadi artis, jadi aktor di bumi. Maka perankanlah peranan kita semaksimal mungkin. Pasti sutradara akan senang, betul? Pasti senang, pasti senang. Nah lalu kita akan berjalan terus nanti ke alam kubur, ke alam barzakh, ke alam pembangkitan, berjalan terus ke alam apa? Alam masyar, kemudian terakhir faslul qada ke alam hisab. Setelah alam hisab kemana? Nah ini nih, alam hisab itu alam apa Bu ya? Iya mizan, timbangan. Yang amalnya baik nerima buku kanan, yang tidak baik akan terus nyebrang lagi siratal mustaqim, yang pakai tangan kanan nyemplung ke neraka, berarti Allah nggak beres. Ayo, saya ingin meluruskan ini. Selama ini banyak yang bicara siratal mustaqim setelah alam mizan. Nyebrang, gimana yang sudah menerima tangan kanan kalau nyemplung ke neraka? Berarti ini Allah nggak adil. Halo, perhatikan kalimatnya di dalam Al-Quran, maaf banget. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budni haza, bukan zalika. Halo, kalimatnya berarti ini sekarang. Kalau zalika jaga, kalau bahasa Sunda mungkin jaga. Saya memanai haji atau sekarang, dalam waktu dekat ini sekarang lah. Maka kata Allah, inilah jalan yang lurus. Apa sih jalan lurus? Mari kita lihat. Inna lirojin, inna lillah, kita berasal dari Allah, kita berasal dari Allah, kita berasal dari Allah. Maka rojiun harus kembali kepada Allah. Kira-kira kalau kita kembali ke surga sesat gak? Sesat bro. Nah baru kebuka. Innalillahi rojiun, berangkat setat dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Maka semua ibadah-ibadah kita ujungnya lillahi ta'ala. Ibadah kita karena Allah, ujungnya semua seperti itu, bukan karena surga, bukan karena pahala. It's okay untuk para pemula yang baru masuk Islam, boleh supaya semangat. Kalau kamu rajin sholat nanti surga. Sama dengan gini, Kanjeng Nabi waktu mengajarkan bahwa segumpal darah mudghah itu dibilang hati. Maaf kalau ini sampai kemudian sekarang kita bilang bahwa mudghah itu hati, maka celaka kita. Karena ada sebuah ungkapan, ada dalil qalbun mu'min
Baitullah. Kalau Allah nempati hati berarti Allah butuh tempat. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Maka yang disebut qalbun mukmin Baitullah adalah qalbu, rasa. Makanya di sini ada latifatul qalbi. Jadi bukan hati, qalbu bukan hati, hati bukan qalbu. Qalbu adalah rasa. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya bahwa kita berangkat dari Allah, melakukan perjalanan alam lain, alam dunia, alam kubur dan seterusnya, harus kembali lagi kepada baru kita SELAMAT garis bawah selamat. Kalau sudah selamat, baru di situ Allah tempatkan mau di surga kek, mau di neraka kek, bodoh teuing. Karena sebenarnya di saat kita ibadah pengen dapat pahala aja, ini tuh udah ngatur Allah sebenarnya. Betul? Apalagi pengen surga, mau ibadah asal masuk surga, kata siapa lu? Pokoknya mulai malam kita ibadah saja yang rajin, ibadah yang istiqomah, tingkatkan kualitas ibadah kita supaya meningkat keimanan kita kepada Allah. Urusan surga dan neraka, pahala itu urusan Gusti. Saya walaupun di neraka jahanam, Allah di melo siap saya. Asal Allah yang dapatkan. Ake artis, Pak. Lu bukan ake lagi. Banyak. Kok siap? Lah sekarang begini. Saya misalnya mau ditaruh di neraka jahanam sama Allah, terus protes ke Allah. Kira-kira bakal ada pengacara yang belain nggak ya? Ada Pak Kemet. Nggak ada. Nggak apa-apa di neraka. Yang penting nerakanya dingin. Kalau gitu bolehlah. Nggak apa-apa kita di neraka jahanam. Yang penting dengan ridho Allah boleh. Ya kalau di neraka jahanam dengan ridho Allah sama dengan di surga dong ya. Iya. Alhamdulillah. Maka secara global, secara keseluruhan jamaah, bahwa dalam hidup dan kehidupan kita, apapun ibadah kita. Nah ini saya perlebar ini. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tadi saya ngobrol dengan Buya urusan pegawai negeri ya Buya. Jamaah berangkat ke kebun nyangkol, merasa bahwa nyangkol itu adalah bagian dari prasyariat Allah berikan rezeki melalui kita kuli nyangkol, kuli ngerambet, kuli tandur, ini jadi ibadah. Jadi ibadah. Jadi bukan sholat, bukan. Kita kuli ngerambet, asal sadar sesadar-sadarnya merasa bahwa ngerambet itu atau kuli nandur itu adalah cara Allah memberikan rezeki kita, ini sebagai wasilah Allah memberikan rezeki kepada kita, maka ngerambet kita, kuli kita jadi ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata kita ini adalah melakukan perjalanan dan tadi semuanya bersahadat. Dari yang semuanya bersahadat dipilih yang masuk Islam. Kira-kira di Indonesia yang beragama Islam berapa ya? Umpama 1 miliar aja lah. Yang beragama Islam 1 miliar. Berarti semua akan bersahadat. Perhatikan ini. Yang beragama Islam yang bersahadat tadi 1 miliar. Yang sahadatnya bener paling 500 juta. Yang sahadatnya benar paling 500 juta. Lalu yang benar-benar mempraktekkan sahadatnya paling 250. Termasuk kita malam hari ini. Kalau kita hitung, maaf, penduduk Trisi ada berapa? Kira-kira aja deh. 5.000. 5.000. Ini yang hadir berapa? 5. Yang hadir 50. kira-kira ada 100. Oke. Dari 5.000 ini ada 100. Tadi saya bilang yang terpilih dari yang dipilih. Wastonatu kali nafsi. Aku kata Allah. Ini Allah yang bilang. Jamaah, ini Allah yang bilang ya. Jamaah, aku memilihmu untuk diriku.
Makanya saya bilang pengajian kita nih kalau mau sedikit ya emang kita ini orang dipilih semua kayak sekarang. Pilihan. Betul? Betul. Ini jelas loh. Wastonatu kali nafsi, kata Allah, hei jamaah, kalian aku pilih untuk aku, kata Allah. Senang apa enggak? Senang. Makanya biarin sedikit, jangan turun semangat. Karena sedikitnya ini karena kita melewati audisi. Dipilih, akhirnya malam ini pengajian di sini. Inilah yang dipilih dari yang terpilih dari yang dipilih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Oleh karena kita adalah orang-orang yang sudah terpilih dari yang dipilih, lalu di ayat berikutnya kata Allah, azhab anta auka bi ayati wala tanidya bi zikri. Kata Allah, maka berangkatlah kamu bersama saudara-saudaramu kemana? Ke majlis-majlis zikir seperti ini. Jadi diperintah oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu semua kita dari terpilih dan dipilih. Guru kita menanamkan kecintaan, yaitu Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Kenapa nanam kecintaan? Karena tadi di dalam masing-masing kita kan ada kauliyah, ada kauniyah. Ada Nur Muhammad, ada Nurullah. Maka kita mendapat tugas diantaranya dari Allah. Karena innalillah rojiun kita sudah lulus. Betul nggak? Udah lulus? Udah lulus belum? Udah kan, udah ditingkatkan malah. Ini dari Allah balik lagi ke Gusti. Bukan ke surga atau bukan karena takut neraka. Karena sudah lulus, maka ulaika. Mana siapa? Ulaika dalam karo kowe lihat olehmu bahwa orang yang benar-benar paham, tahu tentang innalillahi rajiun, paham tentang innalillahi rajiun, bahkan melaksanakan innalillahi rajiun, maka ulaika, lihat olehmu, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka kata Allah, mereka aku limpahkan kasih sayang dan rahmatku dan senantiasa aku berikan petunjuk. Nah, maka kasih sayang dan rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita, setiap hari kita mengucap Bismillah atas nama Allah, maka kasih sayang Allah berikan kepada kita harus ditebarkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia. Agar apa? Yarhamukum man fil ardi irhamukum man fis sama. Begitu kita sebarkan kasih sayang ini di muka bumi kepada sesama manusia, maka Allah akan menebarkan kasih sayang kepada kita di langit. Alhamdulillah. Makanya jangan kecil hati jamaah, sekalipun dirimu nggak bisa ngaji. Siapa kira-kira yang nggak bisa ngaji? Banyak, Pak. Ojes. Siapa? Acung Pak, amar waru Pak. Nggak ngerti huruf Arab. Betul, Pak. Jangan kecil hati, yang penting teruskan istiqomah, maka kau akan disayangi oleh makhluk-makhluk Allah yang berada di langit. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ujung-ujungnya sekalipun kita selalu ditanya, siap masuk neraka? Siap. Padahal kita disiapkan surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Iya, kalau kayak gini ada ngopi juga ya, tuh garuk-garuk tuh baru. Ini baru kalau tadi saya ngobrol, kalau kemarin saya menjelaskan innalillah itu 2 kali 2 sama dengan 4. Malam ini saya tingkatkan pengetahuan ini supaya lebih paham, yaitu akar 16 juga sama dengan 4. Nanti lebih indah lagi kalau sudah bawa ke log 10.000. Maka di situ kita akan merasakan sesuatu yang teramat sangat indah, yang sering Abah Juni sampaikan. Kalian akan merasakan lezat dan nikmatnya iman kalau sudah pada level di log 10.000. Nanti tunggu kapan ya, nggak tahu. Ini lalu hampir berapa tahun ya. Udah saya lihat, oh ini udah paham jamaah, baru saya tingkatkan.
Dan yang baru-baru misalnya belum paham itu, semoga Allah memberikan pemahaman. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman akhir. Luar biasa.